Pak. Sudah, Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Oke, yang gini sudah kan? Oke, berarti Sudah, Pak. oke. Sekarang berarti yang keenam nih kayaknya nih. Yang ini udah? Sebentar. Yang ini udah? Belum, Pak. Belum, oke. Belum, Baik. Pak. Baik, jika demikian kita mulai saja ya Pak Ervin, mahasiswa semua. Nggak Baik, usah Pak ada Edi, ya Pak. ya, udah telat soalnya cukup jauh. Oke, sebentar. Nah, baik ya. Jadi Anda sudah belajar mineral ya. Kemudian batuan. Oke, sebelum kita batuan kita lihat bumi dulu. Ya, jadi mineral sudah dari apa namanya cara identifikasi, klasifikasi, kemudian kristalnya bagaimana. Sekarang kita lihat bumi sebelum melihat batuan. Jadi eh, geofisika itu bidang studi Anda adalah sifat fisik dari bumi. Nah, karena bumi itu salah satunya yang kita pijak itu adalah eh, bagian keraknya, bagian atasnya, bagian kerak bumi itu dan adalah susunannya oleh batuan yang padat dan batuan itu adalah agregat mineral. Mau tidak mau Anda harus mengkaitkan bumi, batuan, dan mineral. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, Anda ingat bahwa batuan itu adalah agregat padat dari mineral. Ya, atau kalau kita kombinasikan secara lebih jauh lagi, benda padat yang terdiri dari mineral bisa juga gelas semua, contohnya obsidian, bisa juga ubahan, mineral ubahan, jadi mineral yang sudah ada dalam batuan, mineral primer, kemudian mengalami panas misalnya, mengalami pelapukan, dia akan menjadi ubahan, ya. Bisa juga berkembang material organik, ya, misalnya batu bara, meskipun dia sebenarnya bukan mineral ya, karena dia sifatnya organik, tapi bolehlah batu bara atau kombinasi dari komponen itu. Ya, contohnya misalnya Anda punya obsidian, itu adalah komponennya gelas semua. Gelas itu bisa terbentuk gimana? Karena pendinginan magmanya cepat. Tapi dia punya komposisi kimia yang mirip dengan magma, yang sama lah dengan magma. Karena membekunya dengan cepat, dia tidak akan terbentuk kristal, sehingga sering disebut sebagai amorf, atau istilahnya adalah mineral wind. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian kalau dia mengkristal, ya, sifatnya kristalin, itulah kita sebut sebagai batuan beku, ya, magma itu, jadi batuan beku. Contohnya yang Anda lihat, misalnya di sini adalah ada riolit. Nah, selain Anda belajar mineral, dalam riolit ini misalnya ada kuarsa, ada kapelspar, ada plagioklas, juga ada massa dasar yang warnanya mungkin gelas ada di sini. Makanya kombinasi dari batuan itu benda padat dengan mineral atau gelas misalnya di sini, di riolit ini, ya. Anda juga akan melihat hubungan antar mineral itu yang berkaitan dengan bagaimana riolit ini terbentuk dari pendinginan magma. Itu yang kita sebut sebagai tekstur. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, nah ilmu yang mempelajari batuan itulah disebut sebagai petrologi. Petro artinya batuan, logi dari logos adalah ilmu batuan. Kemudian studi tentang batuan, ya, tentang batuan petrologi itu, kalau Anda melakukan mendeskripsi batuannya, itu disebut sebagai petrografi. Graf, Anda menuliskan, Anda mendeskripsikan. Petrografi itu ada yang megaskopis, yang sekarang Anda lakukan dengan Pak Erwin. Kemarin Anda lihat mineralnya, kemudian dalam batuan biasanya sih susah mineral yang satu mineral. Nanti ada petrografi mikroskopis dengan mikroskop polarisasi biasanya. Yang dilihat bukan sifat fisik dari mineralnya, tetapi sifat optik dari mineralnya. Jadi terhadap cahaya. Itu disebut sebagai petrografi mikroskopis.
Kalau Anda ingin tahu bagaimana batuan itu terbentuk, itu disebut sebagai petrogenesis. Jadi petrogenesis bisa batuan beku dan lain-lain lah begitu. Oke? Ya. Nah, macam-macam batuan itu secara umum, ya, secara besarnya ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan malihan atau metamorf. Batuan beku itu dia terbentuk karena pendinginan dan pengkristalan dari magma. Sehingga tekstur yang khas adalah kristalin dia. Meskipun kadang-kadang atau seringkali kristalnya tidak terlihat, ya tidak Anda bisa bedakan, ya. Apalagi dia mendinginnya cepat misalnya, dia kan agak sedikit terbentuk kristalnya. Kemudian ada batuan sedimen. Batuan sedimen itu adalah batuan yang pasti hasil sedimentasi, hasil pengendapan. Ya. Kemudian ada batuan malihan atau metamorf. Malihan dia tanda kutip ubahan sebenarnya, ya. Atau kita malihan sajalah katakan. Kenapa? Kalau Anda punya batuan kena temperatur, kenaikan tekanan atau sebaliknya juga bisa sebenarnya. Kemudian dia mengalami ubahan atau mengalami perubahan apa? Tekstur, ya, struktur, kadang-kadang mineraloginya berubah, ya, tapi tidak mengubah komposisi kimianya. Kalau misalnya Anda punya batu gamping CaCO3-nya 100%, ya akan menjadi CaCO3 juga 100%. Ya. Kalau misalnya dia temperatur tekanannya rendah, dia bentuk kalsit, tapi kalau tekanannya tinggi, dia akan bentuk dia aragonit. Tapi tetap CaCO3-nya 100%. Itulah disebut sebagai batuan metamorf. Nah, batuan-batuan inilah nanti kita akan pelajari sampai akhir Anda kuliah. Dan dipraktikumkan oleh Pak Ervin dengan Bu Absa juga. Nah, ada satu tambahan lagi yang kita sebut sebagai batuan piroklastik. Jadi piroklastik itu adalah dari katanya piro itu api, plastik itu dia pecahan. Jadi pada saat gunung api meletus, dia akan melontarkan seperti api yang menyala begitu. Nah, itu kemudian membeku sehingga kesannya adalah plastik teksturnya, sehingga disebut sebagai batuan piroklastik. Jadi asalnya sama dari pembekuan magma, tapi biasanya lebih cepat. Tapi proses pembentukannya kalau magma itu mendingin, membentuk batuan beku, mengkristal, sedangkan ini dia terlontar, sehingga teksturnya plastik. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, nah ini contohnya. Ya, ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini contohnya di batuan tuh. Ada batuan beku, ada batuan malihan. Kalau ada batuan sedimen, ya, Anda kelihatan berlapis. Ada batuan malihan, begitu ya. Oke, ya. Contoh-contohnya nanti Anda akan pelajari. Nah, kemudian ada satu lagi batuan piroklastik. Jadi kalau batuan piroklastik, kalau di Ambon itu sering jadi bahan galian nih, ya Pak Ervin ya, ke arah bandara paling tidak ya. Betul, ya Pak. Ya. Kemudian dia gampang longsor, gampang runtuh dia. Sehingga jadi banjir apa? Jadi longsor ya. Pernah Pak Ervin di daerah mana tuh? 2 bulan yang lalu? Sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu? Ya. Di sekitar kampus juga, Pak. Dari kampus ya, dari kampus Iya. juga. Ya. Itulah produk batuan vulkanik dari gunung api yang tua dulu di Ambon. Ya. Kalau batu gamping Anda bisa dapatkan ya di tanjakan apa batu merah atau mana ya yang ada gambar pahlawan dari Ambon, dari Maluku ya, Iya, betul. yang diukir-ukir itu kadang-kadang entah batuan, kemungkinan batu gamping sekitarnya ada. Ya, kalau batuan beku, granit Anda bisa lihat di pantai apa namanya, ya, banyak tuh granit tuh. Ini, Pak. Ya, silakan nanti itu, ya. Oke, ya, kalau batuan metamorf mungkin diseram ya, Pak Evin ya. Iya, Pak. Di Seram Ambon kalau cuma itu. serpentin aja, Pak. Serpentin ada batuan metamorf ya sedikit ya, karena dia jadi blok tuh di situ. Betul. Ya, oke. Nah, tadi sudah batuan. Mineral itu apa? Anda sudah tahu kan? Mineral, senyawa, anorganik, terbentuk ya padat, homogen, terbentuk secara alam, punya komposisi kimia, dan punya struktur.
Contohnya kuarsa, punya rumus SiO2, tektosilikat, Si dengan O-nya 1:2. Dia punya sistem kristal heksagonal. Ya, dia akan punya 3 sumbu yang sama panjang. Ada satu nanti dia yang sumbu D, sumbu keempat, ya, atau 3 sumbu, 2 sama panjang, ya. Tapi biasanya 4, ya. Kemudian lebih panjang dan yang 3 sumbu yang sama panjang itu tegak lurus dengan sumbu yang panjang. Itu bentuknya heksagonal yang Anda lihat itu. Nah, kalau kemudian ada senyawa anorganik, padat, homogen, terbentuk secara alamiah, punya komposisi, namun tidak mempunyai struktur dalam atau struktur kristal, misalnya gelas vulkanik, atau dia obsidian memang batuan sebenarnya, atau dia opal gitu ya, itulah disebut sebagai mineraloid atau disebut sebagai material non kristalin gitu. Ada yang mengatakan sebagai mineral non kristalin, saya nggak suka, lebih suka mengatakan material non kristalin. Karena mineral itu dia punya struktur dalam, kan bertentangan dia. Katanya mineral, tetapi dia non kristalin, gimana sih gitu loh. Ya, Anda boleh cek itu ya. Nah, oke, perhatikan sekarang. Jadi Anda belajar batuan, ini batuan ya, belajar batuan, di dalamnya ada mineral, megaskopis, ya, dengan mata Anda, heksagonal ini kuarsa, kilap kaca, kemudian warnanya putih abu-abu, ya, kemudian bentuknya heksagonal, atau dia melihat di mikroskop, melihat sifat optiknya. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Bukan Pak. pertanyaan. Oke, sekarang kita lihat di sini nih yang saya lingkari. Oke, saya tanya ke Anda. Salah satu sifat mineral adalah warna. Berapa warna yang Anda bisa lihat di sini? Berapa warna? Yang paling banyak dulu pastinya. 3, Pak. 3. Oke. Yang bilang 3. Ada yang bilang yang lain? Berapa? Berapa? Semua sepakat 3? Atau 2? Atau 1? Atau 4? Atau 5? Yang bilang 3 siapa tadi? Saya, Pak. Oh, Wahyu. Oke, yang paling banyak dulu, Wahyu. Warnanya. Ada warna hitam, Yang warna paling banyak putih, dulu warna... menurut kamu. Oh, Masa warna hitam paling banyak, serius? iya, Pak. Warna coklat, Pak. Oke, coklat kemerahan, coklat. Nih, coklat nih, yang saling kari. Setuju nggak coklat? Iya, Pak. Oke, kedua, Ada hitam, Pak. hitam. Hitam atau abu-abu yang lebih banyak nih, saling kari yang kedua. Pakai kuning nih. Ini ada warna abu-abu nih. Oh, iya, Pak. Warna apa, Pak? 2. Kemudian yang ketiga, Warna hitam, Pak. warna hitam. Nih, warna hitam. Nih, misalnya di sini. Terus? Warna putih, Pak. Ternyata Ah, ada satu lagi, Pak. putih. Satu lagi kan. Ada warna putih nih. Satu lagi nih. Itu. Nih, satu putih nih. Putih nih. Sudah? Ada 4 kan? Warna beda. Iya, Nah, Pak. sekarang saya tanya. Oke, sebentar. Oke, proof dulu nih ada yang ini nih. Oke, yang saya tanya sekarang, warna coklat kemerahan atau mineral apa? Recording in progress. Mineral apa? Kan sudah diajar identifikasi mineral. Mineral apa? Mineral apa? Itu dulu kalau Anda nggak tahu ya nggak bisa deskripsi batuan. Mau mineralnya nggak tahu, coba mineral apa? Garnet, Pak. Kok garnet? Batan beku. Batan beku kok garnet? Gimana?
Coba kamu lihat yang kuliah terakhir, mineral batuan beku. Itu dulu kalau Anda tidak tahu itu pasti nggak akan bisa deskripsi. Gimana Anda bisa deskripsi batuan kalau Anda mineralnya tidak tahu sifat fisik. Sifat fisiknya sudah warna. Gimana? Aduh, gimana nih? Coba Anda cari di internet coba. Kapelspar, itu nggak warnanya? Iya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, yang putih abu-abu, kilap kaca, lebih kaca kilapnya. Apa? Sebutannya Kuarsa, ada tuh. Pak. Warsa. Kuarsa. Kemudian yang hitam, pipih nih bentuknya nih. Kilapnya kilap kaca. Biotik, Pak. Biotik, Lihat, Pak. Pak. Yang putih. Yang putih. Plagioklas, Pak. Plagio kelas. Nah, sekarang Anda lihat ada kapelspar, ada maaf, ada kapelspar, ada kuarsa, ada biotit, ada plagio kelas. Dan kita bisa ketahui, nanti kita akan belajar namanya teksturnya Van der Rijk. Sekarang nama batuannya apa? Anda cari, boleh pakai AI. Apa? Yang ada kapelspar? Granit, Pak. Granit sudah tuh. Kita tuh tahu tuh. Anda bayangkan sekarang bagaimana Anda mengatakan itu granit kalau Anda tidak tahu mineraloginya. Jelas? Jelas, Pak. Nah, tetapi untuk geofisika Anda belum selesai karena Anda melihat sifat fisiknya. Sifat fisik yang bisa dikuantifikasi. Pasti kan ditanya, kalau granit itu densitasnya berapa sih? Coba Anda cari, densitasnya berapa? Berapa densitasnya? Densitasnya 2,6 sampai 2,75 gram per sentimeter pangkat 3, Pak. Nah, itulah yang Anda ketahui. Jadi kalau dia nanti ada granit dan ada serpentinit, coba serpentinit berapa? Serpentinit berapa densitasnya? Berapa serpentinit? Ada nggak datanya? Tadi siapa yang bilang? Granit 2,6 2,5. sampai 2,75. Kalau Saya, serpentinit Pak. berapa? Ya, berapa? Tinggal cari kan? Berapa? Tadi densitasnya sekitar 2,6 sampai 2,75 Pak gram per sentimeter pangkat 3, Pak. Ya, itu granit. Kalau ya serpentinit lah, berapa coba kamu cari? Berapa? Kan cepat harus nyari tadi dapat itu, tinggal Anda cek aja lagi. 2,4 sampai 2,7, Pak. 2,4 lah. Jadi Anda bisa bedakan kan? Pak, hanya 0,3 Pak gitu. Semua teman 0,3, ya tapi berlaku itu. Jelas? Jelas ya?
Belum Anda cari resesivitasnya bagaimana, belum Anda cari kemagnetannya gimana. Nah, itulah yang Anda lakukan sebagai geofisis karena Anda melihat sifat fisik dari bumi itu. Bumi ada batuannya, ada mineralnya. Jadi mau tidak mau, kalau Anda menganalisa geofisikanya, Anda harus tahu batuannya apa. Anda harus tahu mineralnya apa. Sifat fisik densitasnya berapa, resesivitasnya berapa, kemagnetannya berapa. Selain Anda mengetahui tadi sifat fisik, warna, bentuk, belahan, rekahan, ya, kelenturan, kekerasan, gores, itu semua Anda lakukan. Sehingga Anda tahu, oh ini batuannya ada mineral feldspar, ada mineral kuarsa, ada mineral biotit, ada mineral plagioklas. Dan bisa dilihat mineral namanya teksturnya Van Ryk. Itulah kita sebut sebagai granit. Oke, ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, lanjut lagi. Nah, sudah kan pernah diberikan identifikasi mineral? Bentuk kristal, bidang belah, cleavage, kekerasan, warna, gores, kilap, ya, densitas, resesivitas, kemagnetan. Nah, nanti akan bisa dibarengi juga dengan sifat optiknya. Tapi sifat optik itu menggunakan mikroskop polarisasi. Dan kebetulan Pak Ervin itu punya sudah tuh Unpati. Sayangnya tidak Anda pakai oleh prodi geofisika, tapi oleh prodi geologi dipakainya. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Iya, Pak. Nih contohnya. Jadi sistem kristal yang 7 itu nanti bisa berkembang bentuknya. Ada yang bentuknya cube, ada yang bentuknya segi 8, ada yang bentuknya segi 4 begitu ya, kayak apa namanya? Kayak intan begitu, ya. Tapi sepanjang dia 3 sumbu sama panjang dan saling tegak lurus, itulah sistem kristal isometrik. Jelas? Nah, biasanya di alam itu dia jarang sekali membentuk kristal-kristal yang begini, sehingga kita belajarnya menggunakan kristal kayu biasanya. Ya, oke. Nah, ini contohnya isometrik ya. Anda lihat bentuknya. Ada kubik ya bentuknya, ada yang kemudian cube bentuknya, ada yang seperti ya prisma begitu ya. Sepanjang dia 3 sumbunya sama panjang dan saling tegak lurus, itulah disebut sebagai sistem kristal isometrik. Kalau kemudian dia ketiganya sumbunya atau 3 sumbunya 2 sama panjang dan 1 lebih panjang lebih pendek, tapi saling tegak lurus, itu tetragonal. Kalau ketiga sumbu ada 4 sumbu, 3 sumbunya sama panjang, terletak pada bentar ya, ini oke. Ya, terletak pada satu bidang datar, kemudian bentuk sudut 60, sumbu keempatnya tegak lurus terhadap 3 sumbunya, itu disebut sebagai heksagonal. Nanti dia bervariasi dengan trigonal. Ya, nanti ada ortorombik, 3 sumbunya saling tegak lurus tetap, tetapi dia berbeda panjang. Itu disebut sebagai ortorombik. Ya, kemudian monoklin, 3 sumbunya tidak sama panjang. Ya, 2-nya bersilangan begitu, tapi sumbu ketiganya tegak lurus terhadap yang 2-nya. Itu disebut sebagai monoklin. Ya, terakhir, kalau 3 sumbunya tidak sama panjang dan tidak saling tegak lurus, itu disebut sebagai triklin. Sudah kan Anda mendapatkan ini di awal-awal kuliah? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, terus amor. Ya, tidak punya sistem kristal biasanya karena berkaitan dengan pembekuan yang cepat di magma. Opal misalnya, dia tidak punya sistem kristal, tapi karena tidak punya sistem kristal, dia sering menghasilkan warna, dispersi warna tuh opal itu, sehingga sering dijual sebagai batu akik. Oke. Oke, kemudian cleavage atau bidang belah. Jadi bidang belah misalnya mica, biotit, muscovite ya, itu punya satu bidang belah yang bagus. Ya. Kemudian kalau dia tidak punya bidang belah, kita sebut sebagai fracture, rekahan. Misalnya ada conchoidal fracture, itu pada opal, ya, pada kuarsa, pada olivin, itu adalah conchoidal fracture. Udah lihat lagi kuliah sebelumnya. Sudah?
Nah, kekerasan kita punya skala Mohs. Ya, Pak Mohs memberikan, ya, kita punya relatif, sekarang skala relatif ada kita menggunakan kuku yang 2,5, ada menggunakan jarum baja yang 5,5 lah begitu ya, atau 5 atau 5,5. Sehingga kalau Anda punya kuku, Anda goreskan di talc, ya, di talc atau di gipsum, dia kegores. Tapi kalau Anda goreskan di klorid, kuku Anda yang kegores. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Tunggu ya. Oke, jelas ya? Oke, nah ini contohnya. Talc, gipsum bisa goreskan kuku, kemudian kalsit, kadang-kadang tangan kita yang kuku kita yang kegores. Kemudian ada fluorid, ya, ada apatit, ada ortoklas, kemudian ada kuarsa. Nah, kalau dia di atas 7 biasanya warnanya menarik, ya, misalnya ini kita bisa punya kuarsa yang kita sebut sebagai ametis. Topas, macam-macam warnanya. Warnanya adalah alokromatik ya. Jadi itu kemudian dia, Anda ingat lagi ada korundum, kalau yang merah kita sebut sebagai ruby, kalau dia yang biru kita sebut sebagai safir. Oke, masih ingat itu ya? Oke, kemudian yang terkeras adalah intan. Kalau diolah akan menjadi berlian. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke, jelas ya? Nah, ini warna mineral. Kita akan punya warna yang apa namanya? Masih ingat warna? Kalau warna asli apa namanya? Hanya satu dia, khas, malakit misalnya, atau azurit. Azurit itu pasti warnanya biru. Masih ingat? Masih ingat? Wah, ini nggak pernah dipelajari nih. Udah mau minggu ke berapa nih? Oke, saya tunjukkan nih. Kalau Anda nggak belajar ya susah. Oke, ada nggak yang seperti ini di PPT-nya? Ada nggak? Ada, Pak. Ada kan? Oke, malakit selalu hijau, azurit selalu biru, sinabar selalu merah. Itu disebut sebagai warna ideokromatik.
Kalau warnanya berbeda-beda dari berbagai mineral, misalnya ada kuarsa, ada rose warnanya, ada yang pink begitu ya, ada violet dan lain-lain, itu disebut sebagai alokromatik. Kalau dia palsu warnanya, bukan warna karena trik, karena permainan cahaya, itu disebut sebagai pseudokromatik. Ini ada semua. Ya, sayang Anda tidak Anda pelajari nih, ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, itu Anda yang nanti ini. Sudah? Malakit hijau, azurit hijau, itu adalah warna kromatik. Ametis, ya, itu berbagai macam warna. Itu ada warna yang alokromatik. Fluorit juga begitu, warna alokromatik. Relgal itu adalah biasanya warna merah begitu. Itu adalah warna yang idiokromatik. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Ya. Oke. Yang berikutnya, kilap. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kilap logam, non logam. Kilap logam biasanya mineral opak, mineral biji, begitu ya. Sedangkan non logam bisa macam-macam. Ada kilap lilin, kilap sutra, kilap kaca, kilap resin, kilap mutiara, kilap gula, kilap dul atau pudar, kilap tanah dan lain-lain. Ya, biasanya kilap non logam itu agak susah dibedakan, tapi Anda harus bisa. Ya, yang paling gampang logam non logam gitu. Ya. Oke, gores. Jadi gores itu adalah bubuknya, warna bubuknya. Jadi Anda goreskan, kemudian bubuknya warnanya apa? Atau cerat, kadang-kadang disebut sebagai, kalau teman-teman di UGM disebutnya cerat gitu. Ya. Kemudian sifat tembus pandang, ya, transparan, opak. Nah, ini biasanya sifat tembus pandang ini kalau yang transparan akan dilihat di bawah mikroskop. Yang opak juga dilihat, tapi kalau yang transparan adalah cahaya lampunya diteruskan melalui kristalnya, sedangkan yang opak itu adalah cahayanya dipantulkan oleh kilapnya itu. Sehingga Anda tahu opaknya apa. Oke? Ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Oke, lanjut lagi. Nah, dari sekian mineral itu, Anda akan kenal nantinya rock forming mineral atau mineral pembentuk batuan. Oke, ya, saya tanya sekarang nih Anda nih. Ya, yang ini warna apa? Hijau, Pak. Hijau. Kira-kira mineral apa? Saya di bawah nih masih. Olivin, Pak. Olivin. Tuh, bisa kan? Oke, yang ini kilapnya kilap apa? Kilap apa? Kilap logam, Pak. Kilap logam. Oke. Yang ini kilapnya kilap apa? Kilap kaca, Pak. Kaca, ya. Oke. Yang ini ada belahan nggak? Ada belahan nggak? Belahan maksudnya biasanya ada kelipit bidang belah yang kelihatan seperti garis-garis yang jajar gitu. Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Tuh, plagioklas. Ya. Yang ini warnanya coba lihat. Apa warnanya? Halo. Warnanya? Tadi lihat di batuan ada kan? Coklat, Pak. Coklat, kemerahan gitu. Itulah kapelspar atau
Ya, member dari KPL Spar itu grupnya besar. Ada namanya orthoclass atau microclean. Itu contohnya. Oke, berikutnya. Sekarang Anda lihat sifat optiknya nih. Ini, lihat. Dia punya yang disebut sebagai refraksi ganda atau dua refraksi. Sehingga Anda lihat huruf C-nya itu dia berbayang dibandingkan dengan tidak ada di mineralnya itu. Itu double refraksi yang kuat. Itu yang disebut sebagai mineral kalsit biasanya. Semua punya double refraksi, tetapi kalsit biasanya paling kuat. Ya, biasanya akan dipakai sebagai sifat optiknya. Ya, oke. Nah, itulah Anda harus ketahui. Kalau bayangkan kalau Anda tidak tahu mineralnya, bagaimana Anda bisa mendeskripsi batuan? Oke, bisa dipahami? Apa? Bisa? Yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Adakah pertanyaan? Bisa, Pak. Adakah pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Oke, kita tes sekarang Anda. Oke, Anda masing-masing siapkan kertas. Udah? Anda tulis sifat fisiknya, kemudian Anda ya infokan ke saya. Mineralnya apa? Ya. Oke. Oke, tunggu sebentar. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Halo? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, lihat. Sudah, Pak. Sifat fisik apa yang Anda lihat? Warna, Pak. Ada warna, Pak. Ya sebut warnanya. Kok ada warna ya pasti semua punya warna. Ada warna hijau, warna Hijau, hitam. terus kilap. Warna hijau, kilap. Kilap kaca. Kilap kaca. Kemudian ada belahan nggak? Ada, Pak. Ada, serius ada. Adanya fracture Tidak ini. ada. Tidak ada. Adanya Tidak ada, conchoidal Pak. fracture. Warna hijau, kilap kaca, conchoidal fracture. Bentuknya berbutir. Mineralnya? Siribon aja. Olivin. Kok ada bilang kuarsa? Warnanya hijau. Apa? Olivin, Pak. Olivin. Tuh. Udah? Oke. Lihat, sudah kelihatan? Video berikutnya? Udah, Pak. Sudah. Langsung sebut warna mineralnya apa? Feldspar, Pak. Kapelspar. Apa sifat fisiknya? Yang disebut kapelspar tadi? Warna? Apa? Coklat kemerahan, Nah, Pak. kilap. Kilap apa? Kilap. Kilap apa? Kilap Kaca, kaca. Pak. Kilap kaca yang agak kusam. Belahan ada nggak? Lihat ada Ada, Pak. garis
Ada, nggak sih Pak. garis tiga? Sudah? Ada Oke. Pak. Bukan? Bukan Kak Pelspar. Sekarang ini. Sudah berubah. Yang depannya ya. Warna? Warna? Bening Pak. Bening. Atau ada bilang putih, silver gitu. Kilap? Kilap? Halo, kilap? Kaca. Bentuk? Bentuk mineral atau bentuk kristalnya? Anda lihat nggak berlembar? Sehingga bisa tumpuk-tumpuk gitu. Berlembar ya? Apa mineralnya? Ada bawaan lagi. Apa mineralnya? Nah, kalau Anda nggak bisa ini pasti problem deskripsi batuannya. Mika, Pak. Mika apa? Muskovit, Pak. Muskovit. Dan oke, berikutnya. Sekarang kalian juga Nah, bisa masih. jadi chef di rumah loh. Caranya tonton dulu Cispiration berikut ya. Ini dia Kelihatan? Halo? Warna? Hitam Pak. Ah, Hitam, Pak. gelap? Gelap? Gelap kaca Pak. Kaca. Bentuk? Sama nggak dengan tadi bentuknya? Ya, Pak, berlembar, Pak. Berlembar, Pak. Berlembar. Mineralnya? Nama mineral? Biotit, Biotit, Pak. Pak. Biotit Pak. Sudah tuh gitu tuh. Adakah pertanyaan? Semua ada di YouTube-nya nih. Anda boleh lihat YouTube-nya. Ya. Mungkin bisa dikasih aja tugas Pak Evin, Bu Absah. Sudah? Baik, Pak. Ya. Oke. Lanjut lagi, ya. Oke. Nah, dari mineral-mineral yang membentuk agregat padat itu, nah kita akan kenal 3 kelompok besar tadi. Batuan beku, batuan sedimen, batuan metamor. Sudah kelihatan ini ya gambarnya? Sudah, Pak. Ya. Oke. Batuan beku terbentuk dari hasil pendinginan dan kristalisasi magma yang bisa terjadi di dalam dan atau di luar bumi. Sehingga itu biasanya menghasilkan kristal yang berbeda-beda ukurannya. Batuan sedimen adalah kelompok batuan yang diendapkan, disedimentasikan di permukaan bumi dari mineral atau pecahan-pecahan batuan sebelumnya yang lepas, kemudian menyatu. Atau bisa juga proses biologi atau proses kristalisasi. Misalnya Anda membuat garam, ya, itu adalah batuan sedimen. Sedangkan batuan metamor adalah kelompok batuan yang dihasilkan oleh proses perubahan batuan sebelumnya, di mana batuan yang baru, ya, yang betul-betul akibat apa? Perubahan temperatur dan tekanan. Tetapi komposisi kimianya tetap. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas Pak. Oke, nanti ada satu lagi batuan piroklastik yang tadi saya jelaskan. Piro api, klastik dia pecahan. Itu terbentuk dari pendinginan magma juga, tetapi dia prosesnya terlontar sehingga teksturnya klastik. Ya, sering sekali dimasukkan sebagai batuan beku, ya, beberapa buku. Tapi ada yang mengatakan enggak, batuan sendiri aja karena teksturnya berbeda. Ya, mudah-mudahan jelas tuh. Oke. Udah ya. Nah, di alam akan ada siklus batuan. Ini berkali-kali nih. Kalau magma kemudian membeku menjadi batuan apa? Batuan beku Pak.
Hah? Batuan beku. Kalau batuan beku kemudian tersikap, lapuk, dia akan menjadi sedimen. Ya, mengumpul dalam suatu endapan. Kemudian mengalami kompaksi, pembatuan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen mengalami kenaikan pedante menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf mengalami pedante, dia mel kemudian menjadi magma. Itulah siklus batuan. Nah, ada pula batuan metamorf kena pelapukan menjadi sedimen, menjadi batuan sedimen. Atau batuan beku, perhatikan, batuan beku kena kenaikan pedante langsung dia akan menjadi batuan metamorf. Atau batuan sedimen melt menjadi batuan magma, menjadi batuan ini. Atau batuan sedimen mengalami pelapukan, dia menjadi sedimen, batuan sedimen lagi. Itulah siklus batuan di alam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Pak. Nah, oke, lanjut lagi. Ya, nah inilah yang nanti Anda pelajari. Ada tekstur, ada struktur. Saya lebih suka mengatakan ini struktur sebenarnya, tekstur dan struktur ya. Glassy itu tekstur, vesikuler itu struktur, ya. Kemudian foliasi itu adalah struktur, ya. Kalau dia granoblastik, butiran semua itu adalah tekstur. Kalau batuan sedimen, plastik itu adalah tekstur. Perlapisan itu adalah struktur. Nah, nanti kita akan sama-sama pelajari di materi-materi berikutnya. Ya, benar-benar jelas. Oke, nah, batuan beku yang terbentuk, ya, umumnya batuan beku, dia terbentuk dari pendinginan magma. Kalau magma keluar di permukaan sebagai lubang, lubang di mana tempatnya keluar magma di permukaan, itulah disebut sebagai gunung api. Jelas? Ini magma keluar itu gunung api. Ya, gunung apinya bisa di mana? Bisa di zona divergen di sini. Ini zona divergen. Ini bisa di zona transform, tapi jarang-jarang nih. Bisa di zona juga konvergen di sini. Ya. Jadi, itulah mengapa kalau Anda mempelajari batuan beku, terutama Anda tahu mineraloginya, meskipun mineraloginya sama, tapi komposisi kimianya berbeda, Anda akan bisa pakai menentukan tektonik settingnya, di mana batuan beku itu terbentuk. Jelas ya? Jadi kalau Anda punya beku dari, misalnya dari gunung mana nih, gunung Gamalama begitu. Kemudian Anda punya batuan beku dari Hawaii, basalt, sama-sama basalt nih. Satu lagi Anda ambil dari Islandia, sama basalt, sama-sama apanitik, sama-sama kristalin juga, halus juga, tetapi karakter kimianya bisa beda. Itulah yang kemudian kita pakai sebagai petrogenesanya dari batuan beku itu. Mudah-mudahan jelas. Ada pertanyaan? Halo? Adakah pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, hapus lagi. Lanjut lagi. Nah, distribusi batuan, kalau dikerak, itu dia dominannya adalah batuan kristalin, terutama batuan beku. Hampir 95%. Sedangkan di surface, itu adalah batuan sedimen yang 75%. Batuan bekunya mungkin 25%. Ya, itu pengetahuan buat Anda. Nah, itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bentar ya. Ketikkan. Adakah pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang kita kaitkan batuan ini dengan bumi. Nah, Anda pasti, ya tergantung Anda nih. Saya percaya bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Sudah? Nah, kemudian kata kita masuk ke dalam bumi, dan juga dikatakan bahwa bumi itu tidak homogen, tetapi punya
bagian-bagian. Sudah? Secara komposisi, bumi itu dibagi menjadi kerak, mantel, inti. Keras, mantel, core. Dari mana taunya? Dari Anda, ilmu Anda, geofisika. Data seismik yang dipakai. Jelas? Setiap kita turun ke dalam bumi, 1 kilo, ada kenaikan temperatur. Itulah disebut sebagai gradien geotermal. Yang tentunya berbeda-beda. Ya, kalau Anda ke Tulehu dengan di Ambon, mungkin beda gradien geotermalnya. Sudah? Kemudian bumi adalah bagian dari tata surya. Sehingga kalau ada meteorit, nah kita bisa pakai sebagai indikator, nah jangan-jangan dalam bumi itu yang core-nya adalah punya komposisi yang sama dengan meteorit. Ya. Kemudian dari mana juga tahu komposisinya? Dari xenolit sana xenokris. Maksudnya apa? Kalau Anda ketemu di granit ada batuan yang warna gelap, peridotit. Nah, ini adalah mantel. Batuan mantel. Kemudian yang lain xenokris, kristal ya, Anda ketemu intan begitu dari kedalaman, tersingkap di permukaan. Nah, itulah terbentuk di dalam, disebut sebagai xenokris. Xeno itu asing, kristal asing. Xeno itu asing, kristal atau batuan asing. Jelas? Oke, kita kembali. Jadi secara komposisi bumi itu dibagi menjadi keras, mantel, kemudian core. Berapa kedalamannya? Ternyata keras itu dia sampai dia berapa nih bilangnya nih. Ya, itu 60 kilo rata-rata. Ya, kemudian berikutnya mantel. Jadi mantel itu adalah ada mantel atas, ada mantel bawah, ada zona transisi. Berapa kedalamannya? Sampai dia 2.898 km. Udah, turun lagi, dia akan ada inti. Ya, komposisinya apa? Ternyata inti luar itu dia liquid. Kenapa liquid? Nanti kita akan jelaskan. Inti dalam dia solid ternyata. Itulah komposisi bumi, ya, atau bumi, bagian-bagian bumi berdasarkan komposisinya. Nah, dari gelombang seismik, ternyata diketahui bahwa antara kerak dengan mantel atas, atau kerak dengan mantel, itu ada bidang yang kita sebut sebagai bidang moho, di mana kecepatan seismiknya berubah. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, antara mantel dengan inti ada bidang ketidakmerusan yang sering disingkat sebagai atau singkatnya disebut sebagai bidang Gutenberg atau bidang WGT kalau lengkapnya. Antara core luar atau outer core dengan inner core itu ada ketidakmerusan Lehman. Itulah ketidakmerusan karena gelombang seismiknya berubah kecepatannya. Jadi sekali lagi, bumi berdasarkan komposisi akan menjadi kerak, mantel, inti. Kerak, nanti kita akan tahu ada kerak samudra, benua, mantel ada mantel atas, mantel bawah, ada zona transisi, inti ada inti luar, inti dalam. Nanti ada batas-batas antara komposisi itu yang menghasilkan bidang ketidakmerusan seismik. Maksudnya apa? Di mana seismiknya punya kecepatan yang berbeda. Pasti berkaitan dengan sifatnya nanti. Nah, nanti kita akan bahas. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. ikut lagi ya. Saya hapus dulu dari ini. Oke, nah nih gelombang seismik kalau ada gempa,
ada yang namanya hypocenter di dalam, ada yang namanya epicenter di permukaan. Ya, ditangkap oleh seismograf, 3 buah seismograf, Anda akan tahu lokasi gempanya di mana, kedalamannya berapa. Kalau dia 3, minimal 3. Ya, jadi gempa itu akan membawa gelombang seismik, itulah ditangkap dengan seismograf. Ya, kalau Anda ingat lagi, gelombang itu ada 2, apa saja? Kalau dia gelombangnya, arah rambatnya, atau apa namanya, amplitudenya lah begitu ya. Betul ya? Tegak lurus terhadap arah rambatnya, gelombang apa namanya? Ada satu lagi gelombang yang amplitudenya ya searah dengan arah rambatnya. Ini misalnya. Nah, ini misalnya. Kalau ini gelombang apa namanya? Pelajaran fisika Anda. Searah dengan arah rambatnya. Transversal, Pak. Transversal atau longitudinal? Kalau nggak benar, salah. Cek lagi coba. Longitudinal. Longitudinal. Kalau yang ini? Gelombang apa? Transversal atau longitudinal? Transversal, Pak. Nah, oke. Nah, gelombang P itulah disebut sebagai gelombang primer. Ya, gelombang longitudinal. Sedangkan gelombang yang transversal sering disebut sebagai gelombang S. Nah, kalau Anda punya gempa, dia gelombang P-nya akan lebih dulu datang. Rek gitu ya, kalau longitudinal dia searah itu. Kemudian baru gelombang S-nya, baru kemudian surface-nya yang merusak. Nah, dari kedatangan gelombang P dengan S itu kita akan tahu gempanya apakah dia jauh dari seismografnya atau dia dekat. Kebayang? Jelas ya? Ada pertanyaan? Baik, Pak. Ya, itu akan Anda pelajari di geofisika. Anda boleh tanya nanti pada orang seismologi ya. Nah, dari gempa itulah kemudian ya kita tahu bahwa jadi tahu ternyata struktur bumi itu tidak homogen. Di mana gelombang P-nya terutama ya itu berubah atau gelombang S-nya juga berubah. Malah gelombang S-nya itu tidak bisa lewat di inti bumi luar, sehingga dibuatlah diagnosa bahwa inti bumi luar itu adalah cair. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Ya, itulah penggunaan gelombang tuh, Anda pakai tuh, ya. Oke, dari itulah nanti kita tahu bahwa gelombang P itu mampu lewat padat dan cair. Sedangkan gelombang S hanya melalui padat. Sehingga ada daerah-daerah di mana kalau ada gempa, misalnya gempa Kobe tahun 1995, ada daerah-daerah di mana tidak ada ya gelombang S-nya lewat itu. Karena dia tidak bisa lewat ke outer core-nya atau inti luarnya. Hanya gelombang P yang bisa lewat. Oke, mudah-mudahan jelas. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas? Jelas ya? Oke, lanjut lagi. Nah, itu gelombang-gelombang itu ya. Sehingga kita bisa mengenal dari gelombang-gelombang itu, akhirnya kita punya. Nah, dari itulah kemudian kita punya sifat fisik dari bumi. Apa saja? Ya, ada yang kita sebut sebagai litosfer. Perhatikan nih. Ada yang kita sebut sebagai astenosfer. Ada yang kita sebut sebagai mesosfer. Litosfer itu adalah kerak ini dengan mantel atas bagian atas. Itulah namanya litosfer. Jadi kerak dengan mantel atas bagian atas itulah disebut sebagai litosfer. Jadi sifatnya dia akan padat, brittle, ya, dingin dan lain-lain. Sedangkan yang
di velocity zone-nya itu adalah dia rendah kecepatan gelombang P-nya, itulah dia kita sebut sebagai astenosfer. Astenosfer itu adalah sifatnya adalah plastis, panas, ya. Kemudian dia punya tekanan yang tinggi sehingga dia cenderung dia seperti mengeras begitu, padahal dia relatif fluid, dia cair fluid lah begitu. Ya. Kemudian yang bawahnya lagi kita sebut sebagai mesosfer. Itulah sifat fisik dari bagian dari bumi. Ada komposisi, ya, sifat fisiknya, ya, komposisi itu adalah kerak, mantel, inti dengan pembagiannya. Sifat fisiknya adalah litosfer, atmosfer dengan mesosfer. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, mahasiswa? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut lagi sekarang. Oke, itu tadi sudah. Jadi, paling tidak ada 3 diskusitas. Ada Moho, ada Gutenberg, ada Lehmann. Sebenarnya ada satu lagi, ya, Konrad, antara kerak samudra dengan kerak benua. Kemudian gelombang P dan S akan turun kecepatannya pada low velocity zone, pada astronosfer. Itulah yang kemudian low velocity zone itu membatasi antara litosfer dengan astronosfer. Gelombang S tidak pernah merambat pada inti luar, karena sifat inti luar itu adalah cair. Diagnosanya begitu. Oke, mudah-mudahan jelas. Nah, kemudian bagaimana dengan gravitasi dan massa bumi? Jadi kalau diukur ternyata densitas rata-rata bumi itu adalah 5,5 gram per sentimeter kubik. Betul ya, kubik ya. Kalau granit tadi berapa? Halo, kalau granit berapa? Tadi yang 2,6 sampai 2,7, Pak. Nah, 2,6 sampai 2,7. Bumi itu segitu. Bagaimana perkembangannya? Nah, kira-kira begini nih. Ya, temperatur ini. Nah, ini densitasnya. Anda bayangkan di inti itu 1,12 gram per sentimeter kubik tuh. Ya, sedangkan di atas mungkin ya. Nah, berarti kan granit itu kemungkinan ada di atas kan, bukan di bawah kan? Di permukaan bumi kan? Bayang? Ya, tergantung keraknya. Ya, tuh rata-rata densitasnya 5,5. Terus bagaimana temperaturnya? Ternyata ada hubungan, makin dia turun, temperaturnya makin naik. Tekanan juga sama. Ya. Jadi ada pengaruh positif terhadap kedalaman, baik temperatur maupun tekanan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, mahasiswa? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, tuh. Nah, sekarang kita akan lihat lagi. Secara komposisi, bumi dibagi menjadi inti, selubung, kerak, atau keras, mantel, inti. Secara sifat fisiknya, bumi dibagi atas litosfer, astronosfer, mesosfer. Mesosfer itu dia panas, tapi dia kuat. Kenapa? Karena pressure-nya tinggi. Sedangkan astronosfer itu dia panas, lemah, plastis. Sedangkan litosfer itu dia dingin, rigid, brittle. Itulah sifat atau bagian bumi berdasarkan sifat fisiknya. Oke, mudah-mudahan jelas. Oke, kita lanjut. Tadi dikatakan berdasarkan komposisi, ya, bumi tidak homogen, maka disebut sebagai ada bagian kerak, ada mantel, ada inti.
kerak atau crust dibagi menjadi dua. Ada kerak benua, ada kerak samudra. Inti dibagi lagi menjadi ada mantel dibagi lagi mantel atas sama mantel bawah. Ada zona transisi, mantel transisi. Sedangkan inti atau core, inti luar bersifat cair, inti dalam bersifat padat. Kerak dengan mantel bagian atas atau mantel atas itulah disebut sebagai litosfer. Jadi litosfer itu adalah kerak dengan mantel atas bagian atas. Tuh, kok lebih lengkapnya. Dia sifatnya brittle. Sedangkan yang terletak ya di bawahnya itu ada yang disebut sebagai asthenosfer, dia panas, itu yang bersifat plastis. Kemudian di bawah asthenosfer ada mantel bagian bawah yang biasanya padat. Lanjutnya inti. Litosfer, kerak dengan mantel atas bagian atas itu kalau dia bergerak karena rigid ya, itulah yang kita sebut sebagai lempeng atau plate. Jadi kalau Anda punya lempeng Indo-Australia, itu adalah kerak dengan mantel atas bagian atas. Di barat itu adalah kerak Samudra Hindia. Di timur mungkin kerak benua Australia. Sedangkan lempeng Pasifik dominannya adalah kerak Samudra Pasifik. Sedangkan lempeng Eurasia dominannya kerak benua. Jadi tolong Anda pisahkan antara kerak dengan lempeng. Lempeng sering sekali dinamakan dengan geografi. Lempeng Eurasia, lempeng Filipina, ya, kemudian lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia. Sedang kerak ada dua, kerak benua, kerak samudra. Oke, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, lempeng-lempeng yang tadi itu dia saling berinteraksi. Ada yang berpisah, kita sebut sebagai interaksi divergen. Ada yang bertemu, bertumbukan, kita sebut sebagai interaksi konvergen. Ada yang bergeser saja, berpapasan, kita sebut sebagai interaksi transform. Nah, teori itulah kita sebut kemudian teori tektonik lempeng, yang seringkali bisa menjelaskan kejadian-kejadian tentang gunung api, gempa, dan lain-lain. Tentang mineralisasi dan lain-lain ya, bisa dijelaskan dengan teori tektonik lempeng. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Belum ada, Pak. Lanjut lagi. Nah, tadi saya katakan, jadi data seismik itu akan bisa memberikan pendapat bahwa bumi itu tidak homogen. Dia akan terbagi berdasarkan komposisi, kerak, mantel, inti. Ya. Nah, kita lihat sekarang kerak. Kerak bumi itu dibagi dua tadi. Ada kerak samudra, ada kerak benua. Kita lihat. Di kerak samudra itu adalah dominannya, unsurnya adalah silikon dengan magnesium. Sedangkan kerak benua itu adalah silikon dengan aluminium. Tebalnya rata-rata kerak samudra itu adalah lebih tipis dibandingkan kerak benua. 10 kilo dengan 35 kilo. Densitasnya kerak samudra itu bisa mencapai 3,3. Sedangkan densitas kerak benua itu 2,7. Batuannya granit, Anda sudah dapatkan, sedangkan ini batuannya basaltik, atau sering disebut sebagai sekuen atau kompleks oviolit. Ada peridotit, ada gabbro, dan lain-lain. Batas antara kerak samudra dengan kerak benua ternyata ada kecepatan yang berbeda juga. Itulah disebut sebagai ketidakmenerusan Konrad. Jelas? Litosfer itu adalah kerak bumi dengan mantel atas bagian atas. Ada pertanyaan? Oke, jadi kalau Anda mencari aluminium akan menjadi di kerak samudra atau kerak benua? Benua, Pak. Benua. Kalau diminta mencari aluminium di Indonesia Barat, Indonesia Timur?
Barat, Pak. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak di Halmahera saja mencari aluminium? Kenapa di Pulau Bintan misalnya? Atau di Kalimantan Barat misalnya? Kenapa? 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 Jawaban Anda? Halo? Kenapa nyari aluminium di Indonesia Barat? Udah benar. Di Kalimantan Barat, di Pulau Di Bintan. Indonesia Barat banyak mengandung silikon dan aluminium, Pak. Ya memang. Kenapa bisa banyak mengandung silikon aluminium? Kenapa? Kemudian, wah kerak benua, Pak. Ya betul, kerak benua. Kenapa kerak benua ada di Indonesia Barat? Pasti berkaitan dengan lempeng. Indonesia berapa lempeng? Pertemuan berapa lempeng? Pengetahuan Anda. 3, Pak. Indonesia Barat dominan lempeng apa? Lempeng benua, Pak. Kok nggak ada lempeng benua? Kan udah dibilangin. Lempeng itu pasti ada geografisnya. Kok ada lempeng benua? Adanya kerak benua, bukan lempeng benua. Kenapa dominan kerak benua Indonesia Barat? Apakah memang dari dulu begitu? Iya. Kenapa terus? Kenapa nggak Indonesia Timur saja? Kenapa? Coba saya tanya. Indonesia pertemuan 3 lempeng. Lempeng apa saja? Eurasia, Pak. Eurasia. Terus Eurasia, lempeng Australia, dan Australia. Pasifik, Sekarang Pak. saya tanya, lempeng Pasifik. Sekarang saya tanya, lempeng Eurasia letaknya di mana? Indonesia Barat. Indonesia bagian barat, Pak. Itu berarti kan, oh kalau begitu lempeng Eurasia itu kerak benua atau kerak samudra dominannya? Kerak benua, Pak. Benua. Sudah. Kalau mencari nikel, di mana mencari nikel? Pulaunya dulu, pulau apa? Ribut-ribut kemarin. Cari nikel sekarang. Di pulau apa ada tambang nikel? Masa nggak tahu tambang nikel? Halo? Indonesia Timur, Pak. Ya, Indonesia Timur pulau apa? Pulau apa? Penghasil nikel. Raja Ampat, Pak. Oh, Raja Ampat. Wah, kamu dimarahin kamu tuh Raja Ampat, Raja Ampat. Sulawesi Tenggara, Pak. Hah? Halmahera juga, Pak. Sulawesi Tenggara, Pak. Ah, Sulawesi Tenggara. Boleh, betul. Di Morowali. Morowali. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa di situ ada nikel? Bukan di, bukan di Batam gitu, bukan di Bintan, bukan di Kalimantan. Kenapa nikelnya banyak di situ? Di Halmahera, di Morowali, Sulawesi Tenggara. Kenapa? Di Pulau GB. Kenapa nikelnya banyak? Karena di kondisi geografis atau geologisnya, di mana batuan-batuan di sana biasanya batuan ultramafic, Pak. Ah, batuan ultramafic mineralnya apa? Tanya lagi, batuan Olivin, ultramafic. Pak. Olivin. Olivin ada nikelnya nggak? Apa rumus kimia olivin? Kan sudah pernah diberikan. MgS. Pak. Mg, betul. Terus SiO4, Pak. Mg, FeSO4. Nikelnya mana? Nggak ada nikel tuh. Nggak ada nikelnya. Wah, berarti
Ada yang bawa dong nikelnya ke sana. Oke, nikel itu adalah mineral transisi dia. Mineral utamanya adalah Mg, Fe, Si, O4. Apa kaitannya kemudian nikel dengan Mg? Mg itu akan muncul di kerak samudra, kerak benua. Mg, Samudra, Pak. kerak Kerak samudra, Pak. Kerak samudra. Terus kenapa kerak samudra dominan di Indonesia Timur? Di Halmahera, Sulawesi Tenggara, Pulau GB, Papua. Kenapa? 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 Kenapa kerak samudra banyak di Indonesia Timur? Halmahera. Kenapa? Kenapa? Masa nggak bisa jawab? Lempengnya, lempeng apa? Indonesia Timur. Indonesia, Indo-Australia, Pak. Indo-Australia, betul gitu. Di Halmahera, Indo-Australia. Bukannya lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik. Apa dominannya lempeng Pasifik? Kerak samudra, kerak benua. Apa dominannya? Wah, nggak ada yang bisa jawab. Samudra. Itulah. Jadi kalau ada soal nanti Anda mencari aluminium di mana, Anda mencari nikel di mana, Anda bisa jawab kenapa bisa di situ. Itulah jawaban-jawabannya. Selain batuannya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, lanjut lagi. Mantel, itu adalah batuannya peridotit. Apa mineral batuan peridotit? Cari di internet coba. Olivin dan piroksin. Pak. Nah, sudah kan? Jadi batuan mantel itu adalah peridotit itu. Jadi kalau peridotitnya keluar ke atas, itu disebut sebagai senolit dia. Oh, dari mantel yang kedalamannya hampir berapa tuh? 60 kilo. Ya. Dan mantel atas itu dia olivin bisa berubah menjadi spinel. Kemudian spinel berubah menjadi perovskit. Jadi bisa berubah mineralnya. Itu karena sifatnya polimor. Jadi mantel tuh. Densitasnya coba 3,5 sampai 5,5. Kemudian inti luar cair, inti dalam padat. Ya. Apa komposisinya? Ternyata Fe dengan nikel. Dari mana taunya? Ternyata dari meteorit itu. Ih, gampang sih kan. Ya, kenapa? Karena bumi bagian dari tata surya. Sehingga kalau Anda dapat meteor yang banyak nikelnya, banyak Fe-nya, nah itu adalah komposisi bumi juga diperkirakan sebagai nikel dengan Fe. Jelas? Ada Jelas, pertanyaan? Pak. Oke, lanjut lagi. Gradien ya tekanan. Tekanan juga naik. Percaya? Tekanan akan naik dengan Anda turun ke bawah? Di mana Anda bisa buktikan? Tekanannya naik? Kalau Anda nyelam, kuping kan rasa itu kan? Betul nggak? Ya, Pak. Iya. Oke, temperatur. Gradien geotermal. Jadi setiap penurunan kedalaman 1 kilo, dia berapa bertambah temperaturnya? Ya, nanti akan menjadi heat flow dan lain-lain. Ternyata di kontinental keras dengan kedalaman yang sama lebih tinggi gradien geotermalnya.
Kenapa? Itu berkaitan dengan mineralnya. Ya. Nah, panas dari bumi itu ya banyak hipotesanya. Ada yang mengatakan dia panas dari sisa pembentukan planetnya. Ada juga mengatakan panas dari rotasinya. Ya, kalau Anda sebelum olahraga, Anda stretching dulu, gerak-gerak dulu. Bisa juga karena gravitasi, dan bisa juga karena peluruan unsur radioaktif. Biasanya berkaitan dengan kerak benua nih, unsur radioaktif. Itulah asal dari panas dari bumi. Sehingga itu akan memberikan gradien geotermal. Oke, kira-kira itu minggu ini. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Mahasiswa, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, materi kuliah sudah sampai bab 9, sudah sampai minggu ke-9 saya taruh. Jadi tolong Anda pelajari, kemudian ya. Nah, kira-kira nanti kalau kita ujian UTS, mungkin 2 kali pertemuan lagi kita baru UTS, mungkin ya agak telat sedikit Bu Afsa dengan Pak Ervin. Ya, ketelat nanti ya. Iya, Pak. Terus Bu Afsa atau Pak Ervin tahu akhir kuliahnya kapan? Desember atau Januari? Biasanya Desember. Januari, Pak. Oh, Januari. Coba dicek lagi nanti ya, biar saya Ya, Pak. bisa range nanti kalau misalnya ada kuliah. Nah, satu lagi, kalau minggu depan itu tidak Jumat, karena ada kebutuhan saya ke Bali lagi tuh. Ya, belum selesai soalnya urusannya. Baik, Pak. Tolong dicarikan waktu ya, Bu Afsa dengan Pak Ervin ya, di hari lain gitu. Sehingga saya bisa kuliah daring juga begitu. Ya, Oke. Jumat mungkin harus lewat, karena harus ke Bali itu harus lewat Jakarta sekarang. Baik. Nggak bisa langsung gitu. Jadi harus pagi siang lah berangkat gitu, sore agar bisa pesawatnya sore gitu. Ya, Jadi Pak, siap. buat minggu depan rasanya tuh. Saya bukan tanggal berapa ya, tanggal 7 lah mungkin ya. 7 November. Ya, saya akan balik lagi ke Bali. Oke ya. Jadi mahasiswa tidak ada pertanyaan. Bu Afsa sama Pak Ervin ada tambahan? Saya, Pak, mungkin dari saya, Pak. Ya, enggak? Karena, Pak Ervin? karena berkaitan tadi dengan eksplorasi geofisika, Pak. Salah Ya. satunya di dalam eksplorasi geofisika itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi ya mengenai gelombang VP sama gelombang VS itu ada yang kita sebut di geofisika itu adalah Poisson ratio. Nah, di Poisson ratio itu bisa diukur berdasarkan komposisi mineral. Jadi ada interpretasi gelombang VPVS yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi, itu dia bisa menganalisis perubahan gelombang di bawah permukaan bumi berdasarkan komposisi mineral dari batuan. Jadi saya kira penting juga mahasiswa dari geofisika ini juga perlu memahami bagaimana interpretasi mineral yang sudah diajarkan biar mungkin dalam eksplorasi geofisika khususnya seismik yang tadi sudah diterangkan itu mahasiswa juga bisa tahu gitu, bisa betul-betul memahami karena salah satu dari Poisson ratio ini adalah dipengaruhi oleh porositas atau ruang pori dan juga mikro retak semacam retakan-retakan kecil dalam batuan itu juga dianalisis sehingga bisa membedakan antara batuan kering dan batuan yang basah. Ya, kalau batuan basah kan bisa diantaranya kan batuan bisa mengandung minyak, gas, air. Dalam eksplorasi sumber daya alam, ini yang dipakai materi kuliah hari ini sangat penting itu untuk mahasiswa geofisika memahami antara bumi, batuan dan mineral. Gitu Pak Edi, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, Pak Ervin. Bu Afsa ada tambahan? Dari saya cukup, Pak. Tidak ada untuk sementara, Pak. Oke, jadi kira itu ya. Jadi Anda Pak. itu Terima mengapa kasih, Anda Pak harus Betul, Pak. ngambil mata kuliah ini gitu loh. Tapi kalau kamu nolak-nolak, bilang Bu Afsa, nggak usah lagi belajar ini, pasti ditolak kamu sama Bu Afsa. Ya, karena kamu harus belajar batuan, karena batuan itu yang menyusun bumi. Ya, batuan disusun oleh mineral gitu. Iya. Ya, baik ya. Oke, baik sekarang silakan buka kameranya. Saya mau ambil ininya untuk saya arsipkan. Ya, nanti silakan ketua kelas dicek temannya ya. Jangan sampai yang hadir hanya hadir di ujian saja. Jadi Anda infokan tuh Pak Ervin sama Bu Afsa siapa yang rajin, siapa yang enggak gitu ya. Ya. Mungkin juga
kita cari waktu Pak Edi ya untuk para peserta ini supaya akan ada praktikum pengenalan mineral seperti yang tadi disampaikan oleh Pak. Oke, ya. Nanti Anda bisa pakai, Pak Erwin bisa pakai, Bu Hafsa juga bisa pakai ini saya ya, apa namanya, Iya, slide. YouTube saya gitu, slide saya, YouTube juga bisa dipakai, tapi memang sebaiknya harus pegang mahasiswanya, Ada pegang Pak, kami punya slide-nya. sampel Ya, waktu baik, Pak. sudah cukup lengkap di Cukup lengkap gitu ya. Siap. Oke. Oke, baik, saya ambil ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Sebentar, saya pindahkan dulu. Oke, sudah. Baik, jadi tolong untuk yang minggu depan, coba geser ke sebelum minggu depan ya, tolong cari ya waktunya. Baik. Jadi saya bisa, jadi tolong nanti infokan ke saya gitu. Ya, baik itu saja, Pak Erwin, Bu Hafsa, mahasiswa semua. Sama-sama Pak Edi. Ya, baik, saya Ya, tutup ya. terima kasih, Pak. Selamat Terima sore kasih. kemungkinan ya di sana. Selamat Baik, siang waktu Bandung, Pak. ya oke, ditutup ya. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Iya Pak, Edi. terima kasih Pak Pak. Erwin.